Mbak Zara. Hai, hai. Ya, baik anak-anakku, untuk menghemat waktu kalian, Bu Moli bisa merasakan pasti lelah sekali ya, habis tadi ini belajar banyak tugas, kemudian di sini ditambahkan sekarang jadi jam ke-10-nya jadi TB Smart, tapi pastinya tidak ada sesuatu yang mubazir ya. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah kalian mengerjakannya dengan sukacita ya, kalau mengerjakan sesuatu supaya tidak tertekan. Nah, baik, pada TB Smart hari ini, Bu Moli akan memberikan pelatihan strategi bagaimana kalau kalian menghadapi soal-soal UTBK ya. Nah, seperti yang sudah Bu Moli sampaikan di UTBK, kalian nanti akan menghadapi kayak gini, pemetaan lagi ya, sebentar, sambil nunggu teman yang lain. Sebentar. Ini. Ini kan. Jadi titik tekan kita belajar untuk semester 6 ini, bahasa Indonesia itu harus jadi penolong kalian nanti menghadapi soal TPS ya, TPS UTBK, karena itu 60%. Nah, soalnya sebanyak ini nih bahasa Indonesia itu. Dan penyebarannya atau persebarannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke. Hai. Anak-anak, Ibu. Yap. Oke. Anak-anak jangan lupa untuk presensi ya. Oke. Mangga Bu, hatur nuhun. Mangga Pak Andi. Iya. Ya, anak-anakku silakan presensi supaya kalian tidak dapat masalah ini ya yang kaitannya dengan teguran yang tidak penting sebenarnya ya. Oke, baik. Anak-anakku kita lihat ya. Jadi persebarannya seperti ini. Jadi Bu Moli semester 6 ini pasti kalau ngajar tidak akan jauh-jauh dari sini. Jadi tujuannya adalah untuk membekali kalian ketika menghadapi soal TPS, PBM, dan PPU, kalian akan sama seperti Bu Moli melihat soal tidak ada yang sulit dari bahasa Indonesia itu. Nah, jadi kalau kita lihat nih, sudah tahu ya. Nah, jadi kita akan mencoba melatihkan. Jadi di sini misalnya nanti gagasan utama seperti apa, kemudian nanti misalnya yang dimaksud dengan kekoherenan, kekohesifan di dalam paragraf itu seperti apa. Nah, jadi pada hari ini kita lihat nih pemetaannya dari soal. Nih, kita lihat dulu nih, ini soal yang pernah publish ya, pernah dipublikasikan. Jadi misalnya di sini, manakah gagasan utama paragraf ke-1? Nah, di sini si kata gagasan utama ini menjadi sesuatu yang harus kalian kuasai betul karena ini akan berulang-ulang ada di dalam soal, baik itu soalnya secara eksplisit kalian mencari gagasan utama ataupun ketika misalnya seperti ini. Misalnya, apa perbedaan antara gagasan paragraf? Nah, ini pasti keluar gitu. Kemudian ketika kalian juga misalnya di sini pasti saling berkaitan. Jadi Bu Moli menganggap penting sekali kalian mengetahui konsep gagasan utama. Nah, pasti kalian bisa membedakan antara gagasan utama dengan kalimat utama ya. Nah, kalau gagasan utama itu adanya di dalam kalimat utama. Ingat ya, gagasan utama ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama letaknya bisa di awal, kalau paragraf deduktif, bisa di akhir, kalau induktif.
Bisa juga di awal dan diulangi lagi di akhir, itu variatif. Atau ada juga yang disebut ineratif, bisa di tengah-tengah. Atau bisa juga misalnya letak kalimat utamanya itu menyebar pada, kasus, paragraf deskriptif atau naratif. Nah, jadi kita lihat dulu nih literasi sebentar. Jadi kalau kita nanti menghadapi pertanyaan gagasan pokok, kalian juga tidak kaget kalau tiba-tiba diganti dengan ide pokok, karena sama saja, yaitu gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Selain disebut ide pokok, gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, bisa juga disebut pikiran utama. Jadi fungsinya untuk memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan penulis. Jadi dengan kata lain, kalau kalian sudah ngerti si gagasan utama ini akan memudahkan kalian untuk bisa memahami bacaan. Nah, ciri-ciri gagasan utama yaitu dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat lengkap. Jadi kalau misalnya nanti ada gagasan utama, tapi misalnya baru merupakan klausa bawahan, nah kita akan sulit menemukannya. Atau kebalik, kalau misalnya kalian akan menemukan gagasan utama pada kalimat majemuk, berarti kan kalau kalimat majemuk misalnya majemuknya bertingkat, maka kalian akan mencarinya subjek dan predikat pada klausa utamanya gitu. Itu ya, menyeratkan seperti itu. Jadi gagasan utama itu memiliki arti atau makna yang jelas. Gagasan utama biasanya juga merupakan sebuah simpulan paragraf. Jadi artinya di sini dengan penjelasan seperti ini ketika misalnya nanti ada pertanyaan, kalian harus menemukan simpulan, ya pada prinsipnya kalian menemukan gagasan utama juga gitu. Langkah-langkah menemukan gagasan utama atau gagasan pokok ya, pertama temukan dulu kalimat utamanya. Setelah itu kalian yakinkan gitu bahwa kalau kalian menemukan kalimat utama pasti ada kalimat penjelasnya. Nah yang membedakannya kalau kalimat utama bisa berdiri sendiri, kalau kalimat penjelas dia melanjutkan gitu. Melanjutkan atau merinci dari kalimat utama. Nah setelah itu, setelah menemukan kalimat utama untuk mencari gagasan utama, kalian tentukan subjek dan predikat. Ingat pada kalimat utama. Oke. Nah, sekarang mari kita praktikan. Misal gini nih, manakah gagasan utama pada paragraf ke-1? Kalau kalian sudah tahu secara teoretis ini akan sangat menarik. Mengapa menarik? Karena kalian sedang mengumpulkan poin yang benar dari soal ini. Nah, caranya kalau Bu Moli suka lihat dulu kalimat akhir. Nih, ini kan kalimat 5 nih. Paragraf ini terdiri atas 5 kalimat. Kalimat 5-nya kan polos, tidak ada konjungsi antar kalimat. Jadi dengan mudah ini bisa kita buang. Oke, pasti ini bukan kalimat utamanya nih. Kalimat utamanya kita lihat nih. Oke, kita lihat kalimat kedua. Di sini membicarakan pendidikan, di sini ada pendidikan. Oke, berarti bisa dipastikan kalimat utamanya ada pada kalimat 1. Nih, semudah itu. Nih. Nah, kalau kalian sudah tahu seperti ini, semua orang pasti mengenal pendidikan. Kalian tinggal lihat ke sini. Mana yang maknanya sama? Coba. Menurut Zara yang mana? Yang sama maknanya? Sini. Semua orang pasti mengenal pendidikan. Nah, berarti di sini subjeknya semuanya pendidikan nih. Berarti yang dekat dengan mana? Yang abu. Nah, gitu. Jadi, Bu Moli meyakinkan pada kalian soal bahasa Indonesia itu jangan dibuat ribet. Kalau Bu Moli sih pede banget lihat soal bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada 32 atau 34 soal, mestinya bahagia lihat bahasa Indonesia itu. Karena bisa memakai pendekatan yang Bu Moli ajarkan. Kan kalian nggak usah baca secara keseluruhan gini, kalau sudah yakin ya. Jadi cara praktis aja nih, gini, tak gitu. Kalimat terakhir tidak ada, jadi dengan demikian, oleh karena itu tidak ada konjungsi antar kalimat, udah buang aja gitu, abaikan saja. Lihat sepintas kalimat kedua, oh di sini ada pendidikan, di sini ada pendidikan, oke pasti ini melanjutkan sebelumnya gitu. Kayak pasti ini, yakin gitu. Nah sekarang misalnya kita lihat nih, di sini tidak ada pertanyaan mengenai gagasan utama paragraf kedua, tapi untuk berlatih gampang aja lihat kalimat akhir. Nih, kalimat akhirnya kan panjang ya, sepanjang ini. Nih, kita boleh abaikan gitu, kita buang aja. Nah, berarti di sini yang dibicarakan gagasan utamanya lihat kalimat 7-nya,
Oke, tanpa ketiga aspek itu, aspek yang mana? Aspek ada pada kalimat satu. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa ini kalimat utamanya. Nih, semudah ini bahasa Indonesia. Nah, berarti kalau kita lihat misalnya, ini langsung ke sini nih ya. Tadi ada pertanyaan, apa perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut? Nah, tinggal kita lihat nih ke sini, gagasannya apa nih? Kalau yang pertama, semua orang pasti mengenal pendidikan. Kita lihat ke sini, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti. Berarti di sini kalau dilihat dari gagasan utama saja kita sudah bisa menyimpulkan ini berbicara tentang pendidikan secara umum. Coba dilihat nih. Nah, sementara di sini sudah pada salah satu jenis pendidikan namanya pendidikan karakter. Udah ketemu gitu. Jadi di sini coba kita lihat. Paragraf pertama memaparkan pendidikan karakter bukan. Paragraf pertama di sini memaparkan konsep pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan konsep pendidikan karakter. Ya udah semudah itu, coba. Apa tidak jadi seksi tuh bahasa Indonesia? Jadi nanti di TPS alah gampang gitu ya. Nah, kalau kalian ini ya, nih kalau Bu Moli buka rahasia karena Bu Moli juga untuk bisa sampai menemukan strategi seperti ini dulu di awal-awal ngajar dibaca satu persatu ya. Lelah gitu, lelahnya lelah hayati banget gitu. Nah akhirnya udah gitu, Bu Moli menemukan kayaknya ini deh gini, caranya gini. Nah Bu Moli sekarang wariskan pada kalian. Kalau berbicara hanya gagasan utama ya, mencari gagasan utama kemudian variasi dari soal yang berkaitan dengan gagasan utama, caranya gitu aja. Pasti benar jawabannya. Berikutnya, nah kalau misalnya kalian menemukan ini, manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf kedua? Oke, paragraf kedua saja gitu ya. Nah, kita tinggal lihat nih di sini, mengapa, bagaimana, siapa. Oke. Nah, Bu Moli kasih trik cepat. Kalau di sini ada orang nih, likona, ini akan menjadi sesuatu yang seksi dalam soal. Karena kalau misalnya ini kan bisa terukur gitu, likona. Nah, di sini bisa nggak dengan pertanyaan siapa? Kalau siapa pasti pertanyaannya likona. Tapi di sini kita lihat nih, si Likona itu apa yang dilakukan. Menurut Likona, tanpa ketiga aspek itu, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Oke, kita simpan Likonanya nih, si Likona ini. Pernyataan Likona ini. Nah, tinggal kita lihat ke sini. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Ada jawabannya di sini. Menurut Likona, nah kalau menurut kan bagaimana gitu kan, bagaimana menurut Likona kan nyambung gitu. Jadi kalian dengan cepat bisa mengatakan, oh ini jawabannya. Mengapa misalnya bukan kalau siapa gitu ya, misalnya pertanyaannya kalian memilih siapa yang memukakan 9 pilar karakter berasal dari nilai luhur universal. Bisakah jawabannya Likona? Nah, kalau kita lihat di sini, Likona itu menyatakan sampai dengan kecerdasan emosi. Terdapat 9 pilar karakter, ini kata siapa gitu, ini nggak tahu gitu. Apakah ini Likona yang menyebutkan atau tidak? Atau justru si kalimat 10 ini sebenarnya jadi tidak begitu nyambung dengan pernyataan di sini. Jadi di sini kalau menurut Bu Moli nih, kan ini tadi Bu Moli memperlihatkan pada kalian ada yang tentang analisis paragraf yang kohesif, kekohesifan, dan kekoherenan. Nah sekarang kita lihat ini sebenarnya gimana nyambungnya ya. Nah kebetulan kita lihat nih apa kelemahan paragraf ke-1. Nah tapi kalau kayak gini Bu Moli punya strategi lagi. Kalian bayangkan nih ya. Nih kalau misalnya apa kelemahan paragraf ke-1, maka kalian kita lihat nih secara sepintas nih gampang nih ya. Ini kan sekarang sebenarnya jenis soal kayak gini tuh sedang menguji kecermatan kalian. Kalian lihat paragraf 1 itu hanya kalimat 1 sampai kalimat 5. Bener ya? Nah sekarang kita lihat, coba kalian bayangkan. Pertanyaannya, kan ini kalimat ke-10, ya otomatis dong nggak akan kita pilih gitu. Ini di sini ada kalimat ke-6, nggak mungkin kita pilih. Karena paragraf ke-1 itu hanya ada kalimat 1 sampai kalimat ke-5. Nah, yang D nggak akan kita pilih. Yang ini nggak akan kita pilih.
Ya, otomatis di sini tidak ada ampun gitu, tidak ada alternatif lain gitu, hanya ada di sini. Ya sudah gitu. Coba kalian bayangkan tuh, kalau kalian bisa bisa menyiasati gitu ya, bisa membuat strategi bagaimana mengerjakan soal bahasa Indonesia itu secara efektif ya. Kalau kalian baca satu per satu, kemudian kalian misalnya kurang teliti di sini ada kalimat keberapa, pasti kalian akan lama di sini. Mungkin saja menjadi benar jawabannya, tapi kalian udah kejebak dulu, udah lama gitu, udah menghilangkan ini waktu yang mubazir gitu. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita lihat ada soal yang kayak gini nih. Misalnya di sini, kalian mencari penggunaan kata yang tidak tepat pada paragraf di atas. Nah, ini ketelitian menurut saya. Karena kalau misalnya kita lihat dulu, jangan-jangan misalnya penggunaan bentuk katanya tidak salah, tidak benar. Misalnya binaan, binaan berarti hasil membina kan. Tidak ada masalah dengan kata binaan gitu kan. Sama halnya ketika misalnya kalian, menuliskan, lukisan sebagai hasil melukis atau karangan sebagai hasil mengarang, baik-baik saja gitu. Membajak mungkin ini agak sedikit seksi gitu, karena membajak bisa punya beberapa makna, bisa membajak pesawat, bisa membajak sawah gitu. Ini mungkin bisa ini ya, ini musim hadir hujan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini kan kita secara sepintas tidak ada kata yang aneh, tidak ada yang aneh. Nah, di sini penggunaan kata yang tidak tepat, berarti kalian konsentrasi mana nih yang aneh di sini. Bukan bukan cara bentukan si kata ini ya, tapi penempatannya. Ambil contoh, penduduk desa binaan Ridwan Kamil, nah kata binaan di sini nggak ada masalah, baik-baik saja. Jadi berarti kan di sini penduduk desa yang dibina itu oleh Ridwan Kamil, hasil binaan Ridwan Kamil. Mulai membajak sawah. Oke, sawahnya dibajak di ini gitu kan, dibajak itu ditanami gitu kan, diurus gitu. Tidak ada masalah dengan membajak di sini. Membajak sawah bisa, membajak pesawat bisa gitu. Artinya ini tidak ada masalah. Mereka akan menanam padi pada musim hujan. Kan betul ya, ada musim hujan, musim kemarau di Indonesia itu ya. Berarti musim juga tidak ada masalah. Nih, karena musim hujan. Nah, kalau musim hujan kan tidak hadir ya. Kalau Ezra hadir, tapi kalau musim hujan tidak hadir gitu. Tapi tiba gitu. Nah, berarti di sini yang anehnya yang hadirnya gitu. Nah, berarti kalian harus mulai sensitif ya dengan penggunaan kata seperti ini. Maknanya sih sama ya, tapi penggunaannya berbeda. Ini yang disebut sebagai sinonim yang tidak bisa saling menggantikan. Nah, contoh yang lain misalnya wafat, wafat itu bisa mati kan, bisa meninggal dunia, bisa berpulang ke rahmatullah. Nah, tapi kan tidak bisa saling menggantikan. Kalau misalnya mantan presiden tidak bisa dikatakan modar gitu. Tapi misalnya anjing tidak bisa dikatakan berpulang ke rahmatullah. Walaupun sebenarnya kan anjing juga gitu. Kalau meninggal kan anjing itu juga ciptaan Allah gitu kan, ciptaan Tuhan. Kalau misalnya anjing berpulang ke rahmatullah, secara diksi itu akan menjadi sesuatu yang aneh gitu. Ini juga misalnya musim hujan sudah hadir loh. Memangnya biasanya bolos gitu gitu. Karena kalau hadir itu biasanya manusia kan kehadiran gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba beda, Zara hadir, Zara tiba. Nah, maknanya kan akan jadi beda. Tapi dua-duanya bisa berterima gitu. Nah, jadi di sini kata hadir tidak tepat karena kalau hujan, hujan itu biasanya tiba gitu, bukan hadir. Nah, berarti di sini yang anehnya ini. Oke. Berikutnya, tuh Bu Moli nanti ini kalau perlu nanti Bu Moli simpan di ruang belajar. Nanti kalian ulik-ulik lagi ya. Nanti Bu Moli simpan khusus file untuk yang UTBK, yang TB Smart. Nah, coba kalian lihat yang ini. Nah, sangat mungkin kalau kita lihat pemetaan majas itu keluar. Nih, sangat mungkin. Karena ini bagian dari semantik ya, ilmu tentang makna. Majas keluar misalnya. Nah, bagaimana kita ini menyiasatinya? Kan nggak mungkin belajar 77 majas gitu. Nah, tapi setidaknya kalian ambil garis besarnya. Walaupun di sini Bu Moli membekali kalian, jangan-jangan kalian udah lupa nih karena majas itu biasanya materi SMP ya. Bu Moli ini.
Nah, misalnya gini, Bu Moli bekali dulu nih kalian, mengingatkan. Mengapa Bu Moli khusus langsung majas perulangan nih? Mengapa tiba-tiba konsepnya kok majas perulangan? Padahal majas itu kan ada perumpamaan, ada penegasan. Nah, karena di sini Bu Moli lihat ada hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Ini kan ada pengulangan hitam-hitam gitu kan. Demikian juga misalnya kita lihat ada nah, jadi si ini berarti pengulangan. Kita lihat di sini mana yang ada pengulangan. Kan tidak bisa di sini tidak, saya tidak mau, bukan tidaknya yang diulang gitu kan. Tidak juga sekarang dan nanti. Nah, ini bukan ke maknanya gitu. Nah, di sini bagaimana anak, cucu, ayah, ibu dan nenek, kakek sampai bebuyutan hadir. Nah, ini gimana nih gitu. Kan ini maknanya tapi kan agak-agak sedikit berbeda gitu kan posisinya. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara di sini bukan pengulangannya yang dimaksud gitu. Nah, kalau misalnya kalian bingung ini kayaknya saru deh semuanya juga kayaknya perulangan. Nah, mari kita lihat nih. Nah, di dalam majas perulangan itu ada yang disebut aliterasi ya. Nah, jadi kalau aliterasi itu kata-kata yang diulangnya itu suku katanya yang pertama. Biasanya ini dipergunakan pada puisi atau karya sastra lainnya. Misalnya ambil contoh nih ya. Nah, ini penggunaan majas aliterasi biasanya terjadi minimal 2 kali dan tentunya bisa lebih. Contoh, dalam mencapai tujuannya Riko berpedoman rawe, rawe, rantas, malang, malang, putung. Nah, berarti di sini ada yang diulang suku katanya. Rawe, rawe, rantas gitu, suku kata. Ini malang, malang. Nah, putung. Atau misalnya di sini, susuri sungai seberang samudra. Kerasa ya? Ini aliterasi. Atau misalnya di sini ada sopan, salam, sapa. Kemudian di sini ada juga sesama, banyak S-nya lah gitu ya. Senyum, sopan, salam, sapa, sesama. Nah, itu aliterasi. Nah, kalau pleonasme, kalian pasti sudah sering ya mendengar pleonasme. Nanti di dalam kalimat efektif juga ada pleonasme. Kalau pleonasme itu yang dengan bahasa yang gampang itu majas yang mubazir gitu. Mengatakan sesuatu yang sudah jelas sehingga kesannya mubazir. Tiba-tiba adikku jatuh ke bawah, iyalah gitu, masa jatuh ke atas. Pasukan diminta mundur ke belakang, kayak gitu. Ini pleonasme. Kemudian ada antanaklasis. Ini tidak familiar ya. Nah, tapi ada gitu. Ini sebagai wawasan bagus saja. Antanaklasis. Nah, kalau majas antanaklasis merupakan majas yang memuat pengulangan kata akan tetapi mempunyai makna yang berbeda. Nah, berarti kalau kalian ingat, ini kan sama dengan polisemi. Nah, sama dengan polisemi. Kalian ingat kan kalau polisemi ditulisnya sama, dibacanya sama, maknanya beda. Tapi setidaknya yang membedakan dengan homonim, kalau polisemi itu maknanya masih ada alurnya sama. Misalnya bunga desa dengan bunga bunga dalam sesungguhnya bunga. Sama-sama ada kesamaan makna, sama-sama konotasinya indah, bagus. Nah, misalnya di sini, ibu merasa terluka karena buah hatinya menjadi buah bibir. Nah, jadi di sini kalau perbedaannya ya, kalau polisemi dengan homonim, nah kita lihat ya, ketika kita membicarakan majas antanaklasis, kalian ingat polisemi, bukan ingatnya homonim. Karena kalau dari polisemi yang paling gampang, poli itu banyak, semi itu maknanya makna gitu. Berarti maknanya banyak, tapi di sini perbedaannya kalau di dalam polisemi itu disebutkan diulang. Jadi kalau misalnya tadi ya, bunga desa, misalnya bunga mawar, bunganya sama diulang kan. Kemudian misalnya ada buah hati, buah bibir. Nah, beda dengan homonim. Kalau homonim kan tidak ada ini. Bisa ular, bisa mematikan. Tubuh ibu mengurus karena mengurus nenek yang sakit-sakitan. Ya udah itu aja gitu. Tapi kalau dalam polisemi biasanya ada satu kata yang diulang gitu. Jadi masih ada ini misalnya mata air, mata hati, mata sapi. Nah, ada ininya ya. Nah, itu ya, itu antanaklasis, sok ingat-ingat. Tidak ada ruginya kalian wawasannya nambah antanaklasis. Kemudian repetisi.
Nah, kalau repetisi di sini majas yang memuat perulangan bisa kata, bisa frasa atau klausa yang masih terkait satu sama lain. Contohnya, semua yang kurencanakan selalu gagal, semua yang kurencanakan selalu tidak disetujui, dan semua yang kurencanakan selalu saja diprotes. Nah, ini kan pengulangannya kelihatan sekali di dalam kalimat ya. Hanya kaulah yang aku cintai, hanya kaulah yang aku rindukan, hanya kaulah yang aku bla 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 gitu ya, macam-macam. Nah, ini beda kan? Kerasa beda ya? Karena yang diulangnya itu biasanya frasa, kadang-kadang klausa juga. Oke. Nah, kemudian yang terakhir paralelisme, sama juga dengan di dalam majas perulangan. Nah, jenis majas perulangan yang terakhir paralelisme merupakan gaya bahasa yang menggunakan kesejajaran antara dua hal yang menyatakan suatu hal. Pengungkapan analogi dua hal ini ditujukan untuk menegaskan. Nih, ini untuk menegaskan. Misalnya ayah bekerja siang dan malam hanya untuk keluarga, maksudnya bekerja keras gitu. Maka di sini pakai siang dan malam. Nah, jadi kondisi ini seolah-olah bertentangan tapi menegaskan sesuatu. Atau misalnya di sini dalam pertumbuhan perekonomian produsen dan konsumen mempunyai peran yang sama. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan tuh ada perekonomian produsen konsumen gitu. Ini seolah-olah bertentangan gitu. Tapi sini maksudnya adalah untuk menegaskan baik tua maupun muda ikut turun langsung dalam aksi 212. Ini contohnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ke soal hitam-hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam, lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Nah, ini ada yang diulang-ulang. Nah, kita lihat nih pengulangannya sama dengan yang mana gitu. Nah, kan kalau di sini anak, cucu, ayah, ibu, nenek, kakek. Nah, ini kan untuk menegaskan ya. Berarti ini maksudnya paralelismenya ya. Di sini juga sebenarnya pangkat, jabatan, uang, ini kan untuk tidak tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Ini untuk menegaskan. Nah, kita lihat di sini anak ini hadir dalam pesta ini juga untuk menegaskan. Tidak, saya tidak mau lagi bertemu dengan dia, tidak juga sekarang dan tidak nanti. Nah, ini mana tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara, saya minta kita harus bersatu padu. Ini juga kayaknya penegasan juga. Sekali merdeka kita harus tetap mempertahankan dalam berbagai hal. Ini tidak ada yang diulang ya. Kalau misalnya sekali merdeka, tetap merdeka gitu ya, itu beda ya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini kalian akan memilih yang mana nih? Coba. Sok, siapa yang berani? Kita pilihnya yang mana nih kalau ada kasus seperti ini? Ada yang mau berpendapat? Oke. Nah, kalau saya melihat, saya akan memilih yang A. Saya akan memilih yang A saja, amannya. Karena di sini ada hitam, hitam. Tidak? Oke, di sini tidak. Kalau ini kan tadinya penegasan penegasan yang lebih pada ini yang terakhir, paralelisme ya, untuk menegaskan. Kata-katanya tidak sama tapi fungsinya untuk menegaskan. Anak, cucu ini kan ini. Bapak, Ibu, pangkat, jabatan, uang, kayaknya ini untuk memberikan penegasan. Tapi kalau di sini kita lihat berarti yang diulangnya apa tuh? Ini repetisi, paralelisme. Nah, sebenarnya semuanya coba kalian lihat. Siang, malam, ini paralelisme. Pleonasmenya tidak termasuk. Ini tidak ya. Nah, jadi kita carinya yang aman aja nih. Ininya kata-kata yang diulang. Kalau ini kan beda kata-katanya, tapi maknanya untuk menegaskan. Ini, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi boleh tidak sependapat dengan saya kalau kalian berpikir lagi. Kemudian misalnya saya punya pendapat yang lain, nanti kalau kita bertemu kita diskusikan.
Baik, berikutnya. Nih, ini peribahasa yang sesuai dengan kata yang dicetak miring. Nah, ini peribahasa juga saya siapkan aja nih antisipasi untuk kalian, jangan-jangan memang keluar gitu. Nah, kalau peribahasa bisa agak dikira-kira ya. Misalnya kita lihat nih. Velina adalah seorang gadis tercantik di Kampung Naga. Kecantikannya yang luar biasa membuat seorang pangeran dari sang Kuryang jatuh hati padanya. Namun teman-teman sebaya merasa iri dan berkata, kau tidak usah sok cantik. Pangeran mustahil suka padamu. Nah, mustahil suka padamu. Nah, berarti mana yang mengatakan yang maknanya mustahil? Gitu. Kalau misalnya Bu Moli coba lihat satu persatu gitu ya. Nah, ternyata yang menunjukkan mustahil itu adalah langkas buah pepaya. Bu Moli belum sempat mencari di KBBI langkas itu apa. Tapi kalau Bu Moli lihat satu persatu, ini maknanya seperti itu. Ini, jadi langkas buah pepaya. Nih, kalau yang lain Bu Moli sudah siapkan ini maknanya. Nanti kalian baca-baca. Nah, bagaimana misalnya kita tiba-tiba dapat peribahasa gitu. Tapi biasanya sih peribahasanya pasti yang familiar ya. Tapi kalaupun misalnya ini kita bisa kira-kira nih. Nih misalnya batu hitam tak bersanding. Gimana ya maknanya? Oh, kita ingat nih batu itu kan seperti kalau dari jauh kelihatan mengkilat seperti lemut gitu ya. Tapi ya ketika kita dekati dan kita pegang pasti batu itu keras gitu. Nah, jadi maknanya kurang lebih seperti itu. Ini nanti kalian resapi ya, cara belajarnya adalah kalau peribahasa dibaca, diresapi, kemudian dipikir-pikirkan, disambung-sambungkan. Baik, sekarang kita lihat. Nah, kalau misalnya nanti ada soal seperti ini, nah tinggal kalian lihat nih, balik lagi nih. Kalau saya, nah karena di sini ini kayaknya sastra ya. Berarti kalau mencari gagasan utama berarti harus dibaca keseluruhan mau tidak mau gitu. Karena ini naratif. Kita lihat, kematian Teresa membuat masyarakat India geram. Bagaimana tidak? Gadis kecil yang dikabarkan meninggal ini ternyata dinyatakan meninggal terkubur di halaman rumahnya sendiri. Ironisnya, kematian Teresa ini disebabkan oleh orang terdekatnya sendiri. Oke? Kematian Teresa disebabkan oleh orang terdekatnya sendiri. Semasa hidupnya gadis kecil itu tidak mendapatkan perhatian dari ibu angkatnya. Bukan oleh ya, dari ibu angkatnya, bahkan dia diperlakukan seperti pembantu. Kita lihat berita 2. Polisi akhirnya menetapkan seorang dosen yang diduga menelantarkan keempat anaknya. Nih. Menurut penyelidik, anak-anaknya dibiarkan tinggal di tempat yang tidak layak huni. Bahkan salah satu anaknya tidak diperbolehkan masuk ke rumah sehingga dia harus tidur di pos ronda. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata tersangka, artinya si dosen ini merupakan seorang pecandu narkoba. Oke. Jadi pada prinsipnya kalau kita juga tadi ya, kalau yang tadi misalnya mencari gagasan utama, kita cukup cari kalimat utama. Tapi kalau bentuknya narasi mau tidak mau baca. Tapi harus dengan ini ya, dengan hati yang senang aja gitu kan. Ini sedikit kok. Nah, berarti di sini yang dibicarakan adalah gampang, berarti kasus penelantaran anak gitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat perbedaan urutan penyampaian informasi di atas adalah apa? Ini pelajaran SMP ya. Nah, kalau kita lihat di sini kematian nih, kematian Teresa subjeknya kan. Nih, Bu Moli bedakan warnanya. Kemudian di sini polisi, ini cara Bu Moli kalau ini ya mengerjakan cepat. Kalau kematian pasti jawabannya apa kan? Pertanyaannya apa kan? Apa yang membuat masyarakat India geram? Kematian Teresa. Nah, siapa yang akhirnya menetapkan seorang dosen? Bla bla bla, polisi gitu. Berarti di sini gampang. Si paragraf 1 pertanyaannya dimulai oleh apa? Ini siapa? Ada enggak nih? Oke, nih teks 1. Teks 1 di sini apa? Kemudian teks 2 siapa? Ya sudah, pasti jawabannya ini. Secepat ini. Oke. Nah, boleh presentasi dulu sebentar ya, suka lupa. Sok sambil ini boleh kalau ada yang Bu Moli jelaskan kayaknya kurang bisa dipahami, silakan. Presensi pulang. Bentar ya. Presensi pulang sudah dicatat. Ya. Oke, jelas ini?
Nah, berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini mengingatkan, bisa ada ya yang kayak gini. Ini kan gampang kalau kalian salah soal gini kan ngenes banget ya, sedih banget. Ini ya, Nata Jutempe ingat, nama, tahun, judul, kemudian penerbit, tempat. Nata Jutempe, namanya dibalik kan. Kalau di sini namanya Dadang Ferguson, berarti udahlah yang Dadang kita eliminasi gitu kan. Yang Dadang dimulai oleh Dadang berarti eliminasi. Ini kita eliminasi, ini eliminasi. Oke, tinggal kita lihat cara menuliskan tahunnya sudah betul. Ini tahun. Oh, di sini bukan tahun. Oke, ini tidak tahun. Ya udah gitu. Pasti ini. Nah, artinya dengan strategi ini kalian bisa cepat, bisa jawabannya benar dan cepat gitu. Kayak gini. Kalau kalian lihat satu persatu bisa benar, tapi mungkin agak lama. Oke. Nah, kayak gini nih. Lihat ya. Di sini monolog nih. Kalau kalian mengerti makna kata dengan baik, monolog itu kan berbicara diri sendiri, ngomong ke dirinya sendiri gitu. Nah, pendeskripsian watak tokoh Angeline. Nah, tinggal gampang di sini apa yang kurasa aneh bahwa Angeline, nah Angeline itu berarti kan orang lain. Sampai sini aja udah ketahuan gitu. Oh, pasti di sini reaksi dari tokoh lain. Mengapa bukan percakapan atau dialog? Nggak ada kok. Dia monolog gitu. Percakapan pastinya ada di dialog kan. Tindakan tokoh, lah tindakan tokoh apa ya? Justru di sini kan hanya dia menceritakan ada ini Angeline. Kalian bayangkan kalau kalian melihat soal seperti Bu Molly melihat soal, ini kalian nggak usah baca secara keseluruhan gitu. Ibu mau nanya, Bu. Boleh, Mangga Amil. Perbedaan reaksi dari pikiran tokoh gimana ya? Ngebedain. Yang mana nih? Yang Pikiran tokoh. Kalau reaksi dari tokoh lain, pikiran-pikiran tokoh. Kalau pikiran-pikiran tokoh itu ya sama juga ya seperti monolog, tapi biasanya tidak diucapkan ke orang lain. Oh, oke. Amil mengingatkan, pinter. Oke, reaksi dari tokoh lain atau pikiran-pikiran tokoh. Nah, kita lihat, apa yang kurasa aneh bahwa Angeline tidak menampakkan kesuraman wajah dan kesedihan hati menjelang saat-saat perpisahan dengan suaminya. Seakan-akan berlawanan dengan wataknya yang halus dan cengeng. Apakah ia hendak menyembunyikan air matanya agar tidak tampak sebagai orang yang sedang kehilangan pegangan? Karena bila kau memandangnya, matanya tampak bersinar cerah. Oke. Benar. Oke. Nah, sekarang Bu Molly nanya ke kalian. Ini yang dirasakan di sini apakah pikiran reaksi tokoh lain atau pikiran tokoh? Coba. Pikiran tokoh. Oke, alasannya apa? Soalnya nih nyeritain dialognya dia itu. Dialog atau monolog? Monolog. Monolog dari Kalau reaksi kayak ada tindakan gitu. Oke, dia baru memikirkan ya? Iya. Oke. Baik. Nah, oke. Kolaborasi yang baik antara Amil dengan Akmal. Oke, Bu Molly setuju. Oke. Nah, jadi kita bisa ngambil simpulan nih. Kalau reaksi dari tokoh itu lebih ke aksi ya. Ada tindakannya. Tapi di sini dia ngomong sendiri, memikirkan bagaimana si tokoh Angeline ini ya. Mengapa tidak seperti itu? Toh dia tidak melakukan aksi untuk misalnya dia memeluk Angeline atau apa yang dia lakukan dari tindakannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Amil dan Akmal. Oke, baik. Berikutnya kita lihat. Nah, kalau yang kayak gini misalnya. Nah, kalian bisa kejebak gitu ya. Bisa kejebak. Di sini ada peliharaan, tiba-tiba ada anomali nih di sini. Ada anomali mamalia gitu loh. Kalau kalian misalnya kejebak gitu, ini kan ini bisa saja kalian akan bercapek-capek mencari di si peliharaan ini gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau cara Bu Molly suka lihat aja, random aja. Coba kalau kita lihat yang keempatnya. Salah satu jenis kucing tersebut adalah kucing yang kini mulai menjadi primadona bagi
bukan pecinta ya, pencinta gitu. Ingat ya, kalau pecinta itu yang bercinta dengan kucing berarti. Kalau kalau pencinta yang mencintai kucing. Ini hati-hati ya. Nah, yang menjadi primadona kan nggak mungkin kucing kampung, dah. Kucing kampung menjadi primadona dengan penamaannya aja ini kan kucing rumahan. Nah, berarti di sini Sphinx yang kita lihat. Nah, ininya kan kita lihat nih. Ada kalau peliharaan dengan mamalia nanti kita lihat nih. Kalau kampung dengan kampungnya ini kampung dengan kampungnya sama ya. Nah, berarti kalian tinggal lihat nih. Yang pertama itu mamalia peliharaan, kemudian di sini mamalia peliharaan mana nih yang ini? Kucing merupakan salah satu jenis hewan. Apakah hewan mamalia atau hewan peliharaan yang ada di muka bumi? Selain itu kucing juga dikenal sebagai salah satu jenis hewan yang terkenal selain anjing ataupun ikan cupang. Lah, ikan cupang kan bukan mamalia ya? Benar nggak? Kalau ikan mamalia bukan, mamalia itu yang melahirkan anak. Ya. Kalau ikan itu bertelur ya. Ya kan? Nah, berarti dari sini aja kita udah tahu gitu. Oke, berarti di sini mamalia dulu gitu, baru peliharaan. Ini berarti jawabannya yang ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, nanti kalau ini kalian lihat-lihat lagi deh. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat yang ini mah gampang kan ya, kalian bisa. Kata baku mana? Oh, jenderal, karier, ijazah. Udah, tinggal ini udah. Kan ini bukan history. Nasihatnya benar, analisisnya benar, apoteknya yang salah. Harusnya apotek kan? Oke, analisanya yang salah. Analisis harusnya kan? Ini general, bukan jenderal. Jenderal. Oke, gitu ya. Yang ini gampang ya. Coba. Mana? Pat-pat. Yuk, mana? Mana mau? Pat-pat. Yang Oke. Tidak ada bantahan yang lain? Oke, ini kan pengecualian ya. Ini kata dasar pasti digabung. Ini kata berimbuhan pasti dipisah. Ini kata dasar gabung. Oke? Harusnya kita udah chemistry-nya udah nyambung ya. Kalau hal-hal yang kayak gini. Kita udah satu frekuensi nih kalau ngomongin Puebi. Oke? Terakhir, 45. Sok. Mangga. Yang mana? Ini huruf miring. yang C, Bu. Oke. Nah, di sini tidak usah ditegaskan. Rina tidak masuk sekolah karena sakit. Gitu. Sakit lah. Nggak usah ditegaskan karena sakit, biasa saja. Tapi berarti kalian bisa menyimpulkan huruf miring untuk nama buku. Benar. Untuk istilah asing, benar. Untuk sesuatu yang ditegaskan, benar. Ini ditegaskan, ini ditegaskan. Tapi di sini tidak ada kepentingan untuk ditegaskan. Oke? Nah, begitu. Pas waktunya. Wah, ini makhluk-makhluk kemana orang-orangnya nih? Ada namanya? Oke. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi, begitu ya. Jadi, Bu Moli akan terus ini sepaneng terus ya untuk bisa meyakinkan pada kalian bahwa bahasa Indonesia itu gampang. Nah, nantilah gitu kan, semakin banyak kita berlatih, semakin chemistry kita semakin nyambung. Nah, mudah-mudahan nanti kalau melihat soal, kalian melihat soal bahasa Indonesia,